Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Kegiatan kita hari ini adalah apresiasi sastra dengan membaca puisi dan menganalisis puisi. Nanti siapa yang membaca? Yang membaca itu Bapak, dan siapa yang menganalisis? Yang menganalisis kita bersama-sama. Pertama-tama kita akan memulai dengan pembacaan puisi. Selamat mendengarkan. Kasmaran. Kalut pikiranku terjerembab dalam angan akan sosokmu. Ada, tak ada dalam anganku. Semenjak sosokmu hadir di kala senja, waktu itu, malu tatapmu terngiang selalu dalam dinding anganku. Amat erat melekat, membuatku terjerat akan sipu malumu. Ragu waktu itu aku ingin menyapamu. Aku tak bernyali dan hanya menatapmu. Naas nasibku, hanya mampu menatapmu melangkah menjauh. Oke, setelah kita mendengarkan puisi tadi, selanjutnya kita akan belajar soal unsur pembangun puisi. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah memberikan bahan ajar atau materi kepada kalian yang membahas tentang unsur batin dan unsur fisik dari puisi. Sekarang, mari kita apresiasi dengan cara menganalisis puisi yang sudah Bapak bacakan tadi, oke? Mengenali puisi itu sama saja saat kita mencoba untuk mengenali manusia. Yang pertama kita lihat itu pasti fisiknya terlebih dahulu. Di dalam puisi, fisik itu disebut dengan struktur lahir puisi atau unsur pembangun puisi yang bersifat tersurat atau terlihat oleh panca indera pembaca. Jadi fisik puisi itu ada 5. Yang pertama diksi, 2 imaji, 3 tipografi, keempat rima, dan yang kelima itu adalah majas atau gaya bahasa. Gampang atau tidak sih untuk menganalisis sebuah puisi? Jawabannya gampang. Mari kita coba. Pertama kita akan menganalisis diksi atau pilihan kata. Di dalam bahasa Indonesia itu setiap kata pasti punya pilihan kata lain. Contohnya, aku, pilihan kata lainnya itu saya. Lalu apalagi? Kamu, pilihan kata lainnya bisa kau, bisa engkau. Lalu kita kembali lagi ke puisinya. Di dalam baris puisinya berbunyi, kalut pikiranku terjerembab dalam angan akan sosokmu. Di sini, diksi kalut pilihan kata lainnya adalah kacau. Mengapa penulis menggunakan kata kalut? Yang pertama itu untuk menambah efek dramatis. Lalu ada terjerembab. Ini adalah pilihan kata untuk terjatuh. Alasannya mengapa menggunakan diksi terjerembab? Itu sama, yaitu untuk menambahkan efek dramatis. Selain menambahkan efek dramatis, penggunaan diksi ini juga akan semakin memperkaya makna dari puisinya, sehingga pembaca yang membaca puisi tersebut akan makin memahami isi atau makna dari puisinya. Oke, kita lanjut analisisnya ke imaji, atau kata lainnya itu adalah citraan. Citraan di sini itu mengandalkan panca indera. Jadi kalau untuk citraan itu pasti ada hubungannya dengan panca indera. Misalnya ada indera penglihatan, ada indera pendengaran, ada indera peraba, ada indera gerak, lalu ada indera penciuman, dan ada indera pengecap. Kalau dalam puisi yang sudah Bapak bacakan, di dalam barisnya itu tertulis semenjak sosokmu hadir di kala senja waktu itu. Jadi di sini kalau kita ambil dari
kata di barisnya ya, hadir. Itu pasti kita menggunakan indera penglihatan karena kita tahu dia datang atau dia hadir. Maka citraan yang digunakan dalam baris ini adalah citraan penglihatan. Lalu di baris lainnya juga ada baris yang berbunyi kalut pikiranku terjerembab. Terjerembab di sini itu menggunakan citraan gerak. Terjerembab itu kan terjatuh, maka tokoh akunya di sini adalah bergerak akan tetapi terjatuh dengan menggunakan diksi terjerembab di dalam baris puisinya. Mari lanjut analisisnya ke tipografi atau yang biasa disebut perwajahan puisi. Kalau di puisi yang Bapak bacakan tadi, di setiap baris itu pasti diawali dengan huruf besar. Lalu penulisannya itu rata kiri. Jadi misalkan kalian ingin menulis puisi, kalian juga berhak untuk menggunakan tipografi yang berbeda-beda. Misalkan kalian mau rata kanan, boleh. Kalian mau rata tengah juga boleh. Bahkan ada yang unik, tipografinya itu bisa zigzag. Nanti kalian bisa cari saja puisi dengan tipografi zigzag. Akan tetapi yang unik dari puisi ini itu menggunakan teknik akrostik. Kalau misalkan kalian sadari di judulnya adalah kasmaran. Jadi setiap barisnya itu menggunakan awal huruf dari judulnya, yaitu ada K, A, S, M, A, R, A, N. Unik kan? Apakah kalian bisa membuat puisi akrostik juga? Pasti bisa. Bisa juga pakai nama kalian loh. Mari lanjut analisisnya ke rima atau yang definisinya merupakan pengulangan bunyi yang berselang. Pengulangannya itu bisa dalam satu baris atau dalam bait yang berbeda. Kalau di dalam puisi yang tadi Bapak bacakan, contohnya itu ada di dalam satu baris yang sama. Bapak bacakan, amat erat melekat membuatku terjerat akan sipu malumu. Baris tersebut menggunakan pengulangan bunyi masih dalam satu baris dengan bunyi akhir at. Pengulangan bunyi akhir at ini bisa kita lihat di kata amat, erat, melekat, dan terjerat. Nanti saat kita ketemu di kelas lagi, kita akan lebih memperdalam materi tentang rima agar saat penulisan puisi kalian bisa lebih memperdalam puisinya dan bisa membuat puisi yang lebih indah menggunakan rima yang indah pula. Selain memperindah puisi dengan menggunakan rima, kita juga bisa memperindah puisi dengan menggunakan majas. Mari kita coba analisis di puisi yang sudah Bapak bacakan tadi. Majas itu definisinya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan sesuatu secara tidak biasa atau tidak langsung. Kita pasti atau kalian itu pasti sudah memahami beberapa gaya bahasa. Ada gaya bahasa simile, ada metafora, personifikasi, hiperbola, litotes, ironi, sinekdok, repetisi. Banyak sekali gaya bahasa. Akan tetapi nanti yang akan kita utamakan itu adalah gaya bahasa simile, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Di dalam puisi kasmaran muncul sebuah gaya bahasa yaitu hiperbola di dalam baris amat erat melekat membuatku terjerat akan sipu malumu. Hiperbolanya itu di sini adalah penulis ingin menggambarkan bahwa tokoh aku itu sudah sangat melekat, sudah sangat terjerat dengan seseorang. Jadi dia menggunakan majas hiperbola untuk lebih mendalamkan maknanya bahwa si tokoh aku ini sudah sangat terjerat dengan seseorang. Mari kita ucapkan syukur bersama-sama. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah selesai menganalisis struktur lahir atau fisik puisi.
Tapi jangan senang dulu, karena kita juga harus menganalisis struktur batin puisi atau unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat. Kalau tadi struktur fisiknya itu tersurat, kalau di batin ini tersirat atau terkandung dalam setiap kata, larik, dan bait puisi. Jadi struktur batin itu ada 4. Ada tema, ada rasa, ada nada, dan amanat. Karena kebetulan puisi Kasmaran ini ditulis oleh Bapak sendiri, maka Bapak di sini akan mempresentasikan struktur batin puisi Kasmaran. Jadi tema besar dari puisi ini adalah keraguan. Apabila dirunut di dalam puisi ini ada tokoh aku dan ada tokoh kamu. Di sini diceritakan bahwa tokoh aku itu ragu untuk mendekati tokoh kamu, padahal tokoh aku ini sangat menyukai si tokoh kamu. Akan tetapi tokoh aku ini tidak memiliki keberanian, tidak memiliki keyakinan untuk mendekati si tokoh kamu. Jadi rasa yang ingin disampaikan melalui puisi ini adalah sebuah keraguan. Akan tetapi si tokoh aku ini juga kasmaran atau suka ke tokoh kamu. Oleh karena itu pada saat pembacaan puisi Kasmaran ini, nada yang digunakan adalah nada-nada keraguan, nada-nada ketidakberanian, nada-nada ketidakyakinan yang digambarkan juga melalui kata-kata di dalam puisinya. Apabila ditarik sebuah amanat, maka di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa kita sebagai manusia itu harus memiliki sebuah keyakinan dan keberanian apabila ingin mencapai sesuatu. Salah satunya itu pasangan, bisa juga karir, bisa juga yang lainnya. Jadi kita harus punya keyakinan dan keberanian. Akhirnya kita sudah selesai membacakan, menganalisis, juga membahas sedikit tentang puisi Kasmaran. Apakah masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, nanti kita bahas lagi di kelas ya. Untuk hari ini tugasnya mudah sekali. Silakan kalian tulis di kolom komentar apa saja yang ingin kalian ketahui saat nanti kita bertemu di kelas. Dalam bentuk pertanyaan, minimal 1 pertanyaan lah. Dan pertanyaan ini sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video dari Bapak ini. Semoga kalian paham dengan materi yang Bapak berikan dan semoga kalian juga sehat selalu. Bapak mengucapkan selamat lebaran dan sampai bertemu di kelas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.